Dipersembahkan oleh Emco. Salah satu provinsi di tanah air yang juga terkenal dengan tradisi budaya yang sangat unik adalah Banten. Sebuah provinsi di Pulau Jawa dengan pusat pemerintahan berada di kota Serang. Sebagian besar anggota masyarakat Banten memeluk agama Islam. Meski mempunyai semangat religius yang tinggi, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai bersama pemeluk agama lain. Di samping tanahnya yang subur dan pemandangan alamnya yang indah, salah satu potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten yang merupakan peninggalan warisan leluhur adalah debus, yaitu seni budaya yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa. Walantaka adalah satu dari sekian kecamatan di Banten yang terkenal sebagai daerah tempat berkembangnya debus. Tak heran, orang mengenal desa Walantaka sebagai kampung debus. Rosita, satu dari sekian anak-anak di kampung debus Walantaka yang menekuni tradisi debus di Padepokan Suro Sowan. Kegiatan berlatih debus bagi Rosita dan anak-anak desa Walantaka adalah bagian dari keseharian mereka selepas menuntut ilmu di sekolahnya. Saya sebagai perempuan ingin mempunyai bela diri, bisa menjaga diri, tuh, supaya tidak diremehkan sama cowok. Padepokan Suro Sowan adalah padepokan debus tertua di Banten. Dari padepokan inilah lahir jawara-jawara Banten yang terkenal. Sebut saja salah satunya adalah almarhum Haji Idris yang merupakan pendiri padepokan tersebut. Sepeninggal almarhum Haji Idris, padepokan ini diurus oleh anak-anaknya yang berjumlah 9 orang. Padepokan ini adalah padepokan yang berbasiskan kekeluargaan. Tak heran jika tidak ditemukan struktur keorganisasian yang pasti pada padepokan ini. Salah satu tokoh terkenal yang juga anak dari pendiri padepokan Suro Sowan adalah Haji Mukhtar Idris. Kini dialah yang bertanggung jawab atas kepengurusan padepokan tersebut. Padepokan Suro Sowan ini tidak diketahui dengan pasti kapan didirikannya. Bisa jadi usia padepokan Suro Sowan berkisar 100 tahunan lebih. Sanggar padepokan ini ya karena ini sudah dianukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten ya, bahwa sanggar debus yang pertama itu di sini padepokan Suro Sowan Banten ya. Di sini. Ini adalah dari orang tua saya Haji Muhammad Idris turun ke keluarga besar. Saya sendiri, ada kakak itu saya sendiri, Haji Muhammad Idris. Itu sampai sekarang kita kembangkan ke generasi biar tidak punah gitu, tidak punah. Terutama pembinaan generasi muda ya, generasi muda biar tidak yang negatif ya, insya Allah. Dan sekarang kan ada punya ilmu sendiri, pengen jawara, ngegarong, insya Allah kalau dari sini, insya Allah enggak.
Jadi kita arahan terus setiap Sabtu malam Minggu tuh latihan terus di sini. Kalau malam belum, dari anak SD sampai SMP, karena kita dari awal ya pembinaannya tuh. Kemampuan dalam memimpin Debus tidak perlu diragukan lagi. Di bawah pimpinannya pula, Yayasan Debus Banten Suro Sowan itu melanglang buana. Debus menjadi tidak hanya dikenal di daerah asalnya. Grup Debus yang dipimpin Haji Mukhtar Idris ini sudah tampil di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan daerah-daerah yang dikunjungi bukan hanya sebatas di tanah air, tetapi juga sudah digelar di Jepang, Thailand, dan Malaysia. Dipersembahkan oleh MKO. Debus sendiri yang sumbernya ditengarai dari ilmu tarekat merupakan tradisi yang syarat akan doa-doa yang diambil dari ayat suci Al-Quran sebagai jampi-jampi untuk kekebalan tubuh. Sebelum memainkan debus, ya, pemain debus itu wajib, saya katakan wajib mengikuti macaseh. Macaseh itu membaca Syekh Abdul Qadir, membaca semalam suntuk itu. Ya, ada wawacan Syekh itu dibaca semalam suntuk. Dan pemain debus itu harus mendengarkan semua. Nah, beranjak pagi, ya, kemudian baru wiridan. Wiridan itu untuk pemain debus semua. Dan baru bluk. Nah, bluk ini saya teringat akan saman. Nah, saman ini dari tarekat. Samaniyah. Tadi ada yang menyebutkan juga ada alat-alat yang kecil-kecil, debusnya itu yang kecil-kecil. Itu namanya kalau di sini rifai. Saya teringat akan rifaiyah, tarekat juga. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa debus ini benar-benar dari tarekat. Dari tarekat rifaiyah, dari tarekat Naksabandiyah, dari tarekat Qadariyah, dan dari tarekat Samaniyah. Ini berkumpul menjadi satu. Itulah yang disebut debus. Pada masa sekarang, debus sebagai seni bela diri banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan ataupun upacara adat. Tradisi debus berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada masa Sultan Maulana Hasanuddin di tahun 1532 hingga 1570, debus digunakan sebagai seni untuk memikat masyarakat Banten yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha dalam rangka penyebaran agama Islam. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa di abad ke-17 Masehi, yaitu di tahun 1651 hingga 1652, debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Udah jelas kalau debus itu akan anukan masalah syiar agama kan ya. Jadi dalam penjajahan dulu, yaitu jelas misinya mengislamkan supaya orang agama luar tertarik ke agama Islam dengan melalui seni debus, atraksi dengan seni dia akan tertarik. Kadang-kadang diskusi, bisa nggak saya masuk mempunyai ilmu itu? Ya kita bicarakan bisa dengan catatan masuk Islam dulu kan gitu. Oleh karena itu, debus merupakan kesenian bela diri guna memupuk rasa percaya diri. Debus mulai dikenal pada masyarakat Banten sebagai salah satu cara penyebaran agama Islam. Namun, ada juga yang menyebutkan debus berasal dari daerah Timur Tengah bernama Al-Madad, yang diperkenalkan ke daerah Banten sebagai salah satu cara penyebaran Islam pada waktu itu. Debus itu memang berasal dari ajaran Islam. Debus itu ada di mana-mana pun, ya.
Misalnya di Malaysia ada debus, dabus namanya. Di Aceh ada debuih, ya. Di Padang ada debuih, di Banten ada debus. Terus sampai ke Jawa Timur juga ada debus. Di Halmahera itu ada namanya dabus juga. Ya. Hanya di Banten itu lebih condong permainan debusnya, dan itu yang dijadikan sebagai ikon bagi provinsi Banten. Menurut sumber lainnya, menyebutkan bahwa debus berasal dari tarekat Rifa'iyah Nuruddin Al-Araniri yang masuk ke Banten oleh para pengawal Cut Nyak Dien pada tahun 1848 sampai 1908. Ya, pertama dasarnya adalah dasar daripada debus ini adalah persilatan debus sendiri, terus juga dengan melalui ritual puasa misalnya kan ya, puasa untuk mengambil sesuatu ilmunya gitu ya. Selain Kemis juga ada yang 7 hari, ada juga yang 40 hari, tergantung tahapan-tahapan gitu ya, sehingga bisa acara atraksi debus dilaksanakan dengan baik gitu ya, mulai puasa terutama ya dengan takwa dan ibadah, sholat 5 waktunya gitu ya. Itu ya debus yang dari dulu dikembangkan sampai sekarang. Meski dalam perkembangannya telah dikenal sampai ke dunia internasional serta menjadi identitas kesenian khas masyarakat Banten, akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman, tradisi ini sedikit demi sedikit mulai pudar nilai kemurniannya. Bahkan lebih tragis dari itu, nilai orientasi atau tujuan awal kemunculan tradisi debus ini sebagai syiar Islam sudah mulai tercabut dari akarnya. Nah, saya melihat debus ini perlu dilestarikan. Jangan sampai masyarakat sekarang tidak mengetahui asal mula debus. Ya. Sekarang begini, banyak masyarakat Banten pun yang asal bisa tidak ditahan golok itu sudah bisa bermain debus, padahal bukan itu. Intinya dalam debus itu adalah runtutan dari awal tadi sampai permainan itu harus diikuti gitu. Dipersembahkan oleh Emco. Permainan debus merupakan tradisi yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan kebatinan yang bernuansa penuh magis. Atraksi permainan ini membuat para penonton merasa ngeri, karena senjata tajam seperti golok, gedebus, atau bahkan api yang membakar manusia tidak mampu melukai para pemainnya. Oleh karenanya, ada yang mengatakan debus sebagai permainan sulap yang mampu mengelabuhi mata para penontonnya. Permainan debus biasanya dilakukan di halaman rumah pada saat diadakannya acara-acara lain yang melibatkan banyak orang. Peralatan yang digunakan dalam permainan adalah debus dengan gadanya, golok, pisau, bola lampu yang akan dikunyah atau dimakan seperti dalam permainan kuda lumping di Jawa Timur,
panci atau penggorengan, buah kelapa, dan minyak tanah. Sementara alat musik pengiringnya adalah gendang besar, gendang kecil, rebana, seruling, dan kecrek. Para pemain debus terdiri dari seorang syekh atau pemimpin permainan, beberapa orang pezikir, pemain, dan penabuh gendang. Satu sampai 2 minggu sebelum diadakannya pertunjukan debus, biasanya para pemain akan melaksanakan pantangan-pantangan duniawi agar selamat ketika melakukan pertunjukannya. Pertunjukan dimulai dengan pembukaan atau gembung, yaitu pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad, puji-pujian dan zikir kepada Allah yang diiringi instrumen tabuh selama kurang lebih 3 menit. Lalu dilantunkan nyanyian berupa zikir dengan suara keras, melengking, bersahut-sahutan dengan diiringi tetabuhan. Bagian ini disebut beluk dan dilakukan hingga pertunjukan berakhir. Bersamaan dengan beluk dimulai, atraksi silat dengan tangan kosong didemonstrasikan. Setelah itu, beberapa orang pemain memulai atraksi ilmu kebal tubuh. Dan atraksi debus pun diakhiri dengan gemrung, yaitu permainan alat-alat musik tetabuhan.
Mengenal Debus berarti mengenal satu dari sekian kebudayaan Banten. Mengenal Debus tidak hanya mengenal Banten, tetapi juga mengenal Indonesia, karena identitas orang Banten adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional. Saya lihat upaya Dinas Pariwisata, kebudayaan pariwisata sekarang sudah agak mendingan dengan digelarnya Festival Debus. Ya, tahun kemarin dan rencananya tahun ini juga katanya akan diadakan, dan itu upaya positif saya pikir ya, dari pemerintah untuk melestarikan debus ini sebagai suatu kekayaan dari Banten. Salah satu, masih banyak lagi kekayaan-kekayaan yang lainnya. Kebudayaan adalah alat perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa yang sesungguhnya. Dan jati diri atau identitas bangsa adalah kebudayaan itu sendiri. Dari keseharian anak-anak desa kampung Debus Walantaka, kita belajar tentang kesungguhan berdalam serta upaya pelestarian seni tradisi tanah leluhur. Ya, karena ini